Ada satu kalimat yang terdengar sederhana, tetapi bisa membuat jutaan pensiunan menahan napas tinggal menunggu. Sekilas kalimat itu seperti kabar baik, seolah-olah semua sudah siap, tinggal masuk rekening. Tetapi bagi Bapak Ibu pensiunan, kalimat seperti ini tidak boleh ditelan mentah-mentah, karena di balik kata menunggu, ada banyak hal yang perlu dipahami. Aturan resminya, peran taspen, petunjuk teknis dari PMK 13, komponen yang dihitung, rekening penerima, dan waktu proses pembayaran. Bayangkan Bapak Ibu sudah mulai menghitung kebutuhan bulan depan, ada obat yang harus dibeli, ada belanja rumah, ada cucu yang ingin dibantu, ada tagihan yang tidak bisa ditunda. Lalu muncul kabar, taspen dan PMK 13 menjadi kunci gaji ke-13 pensiunan. Pertanyaannya, apakah artinya dana sudah pasti masuk sekarang atau kita masih harus menunggu proses sesuai aturan? Hari ini kita bahas dengan tenang supaya harapan Bapak Ibu tetap hidup tetapi tidak berubah menjadi salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda, dan duda penerima pensiun, serta seluruh keluarga yang ikut memperhatikan kabar keuangan orang tua di rumah. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dari kabar yang membingungkan. Karena menjelang pembahasan gaji ke-13, biasanya suasana informasi menjadi sangat ramai. Ada yang membahas aturan, ada yang menyebut jadwal, ada yang menyebut nominal, ada yang mengaitkan dengan taspen, dan ada juga yang memakai istilah PMK tanpa menjelaskan artinya dengan bahasa sederhana. Di video ini kita akan bicara pelan-pelan, bukan untuk membuat Bapak Ibu panik, bukan juga untuk memberi janji yang belum jelas. Kita akan pahami apa peran taspen, apa maksud PMK 13, kenapa gaji ke-13 pensiunan sering disebut tinggal menunggu, dan bagian mana yang tetap harus merujuk pada sumber resmi. Sebagai catatan penting, PMK nomor 13 tahun 2026 memang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2026, termasuk bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Dalam petunjuk di JPB, gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, serta besaran pembayarannya didasarkan pada komponen penghasilan bulan Mei 2026. Kenapa topik ini penting sekali? Karena gaji ke-13 bagi pensiunan bukan sekadar tambahan tahunan yang lewat begitu saja. Bagi banyak Bapak Ibu, dana ini sudah memiliki tempat dalam pikiran sebelum benar-benar masuk rekening. Ada yang ingin memakai untuk obat, ada yang ingin membayar kebutuhan rumah, ada yang ingin menutup kekurangan belanja, ada yang ingin membantu anak atau cucu. Ada juga yang hanya ingin menyimpan sedikit sebagai pegangan karena usia pensiun membutuhkan rasa aman. Masalahnya ketika ada kata-kata seperti taspen sudah siap, PMK 13 jadi kunci, atau tinggal menunggu, sebagian orang langsung mengira semua sudah selesai. Padahal proses resmi tetap memiliki alur. Aturan menjadi dasar, petunjuk teknis menjadi pedoman. Taspen atau asabri berperan dalam pembayaran bagi kelompok penerima tertentu sesuai ketentuan. Bank penyalur juga memiliki proses. Data penerima dan rekening harus sesuai. Jadi kabar baik tetap perlu dipahami dengan urutan yang benar, dan disinilah banyak pensiunan sering bingung. Ada yang bertanya, kalau PMK sudah ada, kenapa belum masuk? Ada yang bertanya, kalau taspen disebut dalam aturan, apakah berarti semua penerima langsung cair? Ada pula yang bertanya, apakah nominalnya sama dengan pensiun bulanan? Pertanyaan seperti ini wajar. Justru karena wajar, kita harus jawab dengan tenang. Yang berbahaya adalah ketika rasa ingin tahu ini dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ketika isu gaji ke-13 sedang ramai, bisa muncul link palsu untuk cek penerima, bisa muncul pesan yang meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, atau kode OTP. Bisa muncul orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Maka pembahasan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal keamanan Bapak Ibu. Pertanyaan besar kita hari ini adalah, jika taspen dan PMK 13 menjadi kunci, apa yang sebenarnya sudah jelas, apa yang masih berupa proses, dan apa yang harus Bapak Ibu hindari agar tidak salah paham. X. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai dari dasar paling sederhana. PMK adalah Peraturan Menteri Keuangan. Dalam konteks ini, PMK 13 tahun 2026 menjadi petunjuk teknis untuk pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Jadi PMK bukan sekadar singkatan yang membuat bingung. Ia adalah pedoman teknis agar pembayaran berjalan sesuai aturan. Dalam dokumen PMK 13 tahun 2026 terdapat ketentuan tentang tata cara pembayaran THR dan gaji ke-13. Di sana disebutkan bahwa PT Taspen atau PT Asabri menyampaikan tagihan pembayaran THR atau gaji ke-13 kepada kuasa pengguna anggaran, dan tagihan pembayaran gaji ke-13 disampaikan paling cepat 1 hari kerja
sebelum hari pertama pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Artinya apa bagi Bapak Ibu? Artinya keberadaan PMK memberi dasar teknis. Namun dasar teknis bukan berarti setiap rekening langsung berubah pada saat yang sama. Ada mekanisme yang harus berjalan. Ada pengajuan, proses penyaluran dan pencocokan data. Inilah mengapa kata tinggal menunggu harus dipahami sebagai menunggu proses resmi berjalan, bukan menunggu rumor dari grup WhatsApp. Taspen sendiri adalah lembaga yang menyelenggarakan program pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Dalam penjelasan layanan Taspen, program pensiun dijelaskan sebagai penghasilan yang diterima penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Jadi, kalau orang menyebut Taspen dan PMK 13 sebagai kunci, maksud yang aman adalah aturan teknis sudah menjadi acuan dan lembaga terkait berperan dalam penyaluran sesuai mekanisme. Tetapi jangan langsung menambahkan klaim yang belum jelas seperti pasti masuk hari ini, semua nominal sama, atau harus klik link untuk cek penerima. Itu bukan cara membaca aturan resmi. Sekarang mari kita bahas satu persatu agar Bapak Ibu tidak salah memahami kabar ini. Pertama, PMK 13 adalah pedoman teknis, bukan pesan berantai. Ini penting. Kalau ada orang menyebut PMK 13, yang harus dilihat adalah isi aturannya, bukan hanya judulnya. Aturan teknis menjelaskan bagaimana pembayaran dilaksanakan, siapa yang terkait, dan bagaimana proses administrasinya. Tetapi sebagian orang hanya mengambil kata gaji ke-13, lalu membuat kesimpulan sendiri. Disinilah salah paham sering dimulai. Kedua, Taspen memiliki peran penting, tetapi bukan berarti semua informasi yang memakai nama Taspen pasti benar. Nama lembaga sering dicatut dalam pesan palsu, logo bisa ditempel, screenshot bisa diedit, judul bisa dibuat seolah resmi. Maka Bapak Ibu harus selalu bertanya, informasi ini berasal dari mana? Apakah dari kanal resmi? Apakah bisa dicek? Apakah hanya dikirim orang tanpa sumber? Ketiga, tinggal menunggu bukan berarti Bapak Ibu harus duduk dengan rasa panik sambil mengecek saldo setiap 5 menit. Menunggu yang sehat adalah menunggu dengan pemahaman. Pahami bahwa pembayaran resmi mengikuti waktu, proses bank, data, dan ketentuan. Jika belum masuk, jangan langsung mengira tidak dapat. Jika orang lain sudah menerima lebih dulu, jangan langsung merasa tertinggal. Keempat, komponen gaji ke-13 perlu dipahami dengan benar. Berdasarkan petunjuk DJPB terkait pembayaran gaji ke-13 tahun 2026, besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan sesuai ketentuan. Artinya Bapak Ibu jangan menghitung nominal hanya dari kabar teman. Jangan langsung menyamakan semua penerima. Setiap kategori bisa memiliki kondisi berbeda. Kelima, jangan mencampur gaji ke-13 dengan rapel. Ini kesalahan yang sering terjadi. Rapel biasanya dipahami sebagai pembayaran selisih hak yang berlaku mundur. Gaji ke-13 adalah pembayaran tambahan yang diatur dalam ketentuan tersendiri. THR juga berbeda. Kalau semua istilah dicampur, maka harapan hitungan dan rencana keuangan bisa menjadi kacau. Keenam, mari gunakan contoh sederhana. Ini hanya simulasi, bukan angka resmi. Misalnya seorang pensiunan biasa menerima sejumlah uang setiap bulan. Lalu ia mendengar kabar bahwa gaji ke-13 akan dihitung berdasarkan komponen tertentu. Jika ia langsung menganggap nominal pasti sama persis dengan yang biasa diterima, lalu membuat janji pembayaran kepada orang lain, ia bisa kecewa jika ternyata hitungan akhir berbeda. Maka yang aman adalah menunggu informasi resmi dan tidak membuat janji berdasarkan perkiraan. Ketujuh, cek rekening itu boleh, tetapi harus aman. Jangan berikan PIN kepada siapapun. Jangan memberikan kode OTP. Jangan meminta orang asing membantu di ATM. Kalau perlu bantuan, mintalah keluarga yang dipercaya. Dan kalau ada pesan yang mengatakan klik link ini untuk cek gaji ke-13, berhenti dulu. Pastikan sumbernya benar. Kedelapan, data penerima tetap penting. Walaupun aturan sudah ada, kalau data pribadi, rekening, atau status penerima bermasalah, proses bisa menjadi lebih rumit. Untuk pensiunan janda atau duda, penerima pensiun lanjutan, atau penerima dengan perubahan data keluarga, pastikan dokumen dan informasi utama tetap rapi. Kesembilan, jangan membuat utang baru hanya karena merasa gaji ke-13 tinggal menunggu. Ini nasihat keuangan yang sangat penting. Menunggu hak resmi tidak sama dengan sudah memegang uang. Jika Bapak Ibu meminjam uang sebelum dana masuk, lalu ternyata proses berbeda dari perkiraan, beban pikiran bisa bertambah. Lebih baik menunggu dengan aman daripada terburu-buru. Ke-10, jangan bandingkan nominal dengan orang lain secara mentah. Teman satu kantor dulu belum tentu memiliki kondisi yang sama. Golongan, masa kerja, status penerima, dan komponen yang melekat bisa berbeda. Penerima pensiun sendiri dan penerima pensiun janda duda juga perlu melihat kategori masing-masing. Ke-11, kalau nanti dana masuk, gunakan dengan prioritas.
Gaji ke-13 sering membawa rasa lega. Tetapi rasa lega jangan membuat uang habis tanpa rencana. Dahulukan kebutuhan penting, obat, kebutuhan pokok, tagihan, dan sedikit simpanan jika memungkinkan. Baru setelah itu pikirkan keinginan lain. Ke-12, kalau belum masuk jangan menyebarkan kabar panas. Jangan menulis di grup bahwa dana gagal, dipotong, atau tidak cair tanpa bukti. Lebih baik bertanya dengan tenang, apakah ada pengumuman resmi? Apakah bank sudah memproses? Apakah data saya aman? Sikap tenang membantu banyak orang. Ke-13, jangan percaya orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Tidak ada jalan rahasia yang aman untuk mempercepat hak resmi lewat rekening pribadi atau calo. Kalau ada yang meminta biaya administrasi, itu tanda bahaya. Kalau ada yang meminta data sensitif, itu lebih berbahaya lagi. Ke-14, keluarga perlu membantu orang tua membaca kabar. Banyak bapak ibu pensiunan tidak terbiasa membuka dokumen aturan atau membaca pengumuman resmi. Anak cucu sebaiknya membantu dengan sabar. Jangan mengejek orang tua karena bertanya. Justru pertanyaan mereka menunjukkan kehati-hatian. Ke-15, pahami bahwa aturan resmi memberi kepastian arah, tetapi pelaksanaan tetap perlu proses. Ini inti dari judul hari ini. Taspen dan PMK 13 memang menjadi bagian penting dalam pembahasan gaji ke-13 pensiunan. Tetapi tinggal menunggu harus dimaknai secara dewasa, menunggu proses resmi, bukan menunggu kabar liar. Jadi Bapak Ibu, kabar ini boleh membuat hati lebih lega, tetapi tetap harus disikapi dengan kepala dingin. Dasar aturan penting, peran lembaga penting. Namun keamanan data, pemahaman nominal, dan sikap tidak mudah tertipu juga sama pentingnya. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting supaya Bapak Ibu tidak terjebak antara harapan dan rumor. Fakta yang bisa kita pegang, PMK 13 tahun 2026 adalah petunjuk teknis terkait pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Fakta berikutnya, petunjuk di JPB menyebut gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dengan besaran yang mengacu pada komponen penghasilan bulan Mei 2026 sesuai ketentuan. Namun, yang tidak boleh kita lakukan adalah menambahkan kepastian yang tidak ada. Jangan mengatakan, pasti masuk hari ini jika tidak ada sumber resmi yang menyebut begitu. Jangan mengatakan semua penerima mendapat nominal sama karena kategori penerima bisa berbeda. Jangan mengatakan harus daftar ulang lewat link jika tidak ada pengumuman resmi. Kalau ada pesan yang mengaku terkait taspen atau gaji ke-13 lalu meminta NIK, nomor rekening, PIN, password atau OTP, berhenti. Itu harus dicurigai. Kalau ada orang meminta biaya agar gaji ke-13 cepat masuk, jangan percaya. Kalau ada link yang menjanjikan cek nominal, cek penerima, atau percepatan dana tetapi sumbernya tidak jelas, jangan dibuka. Bapak Ibu juga perlu hati-hati terhadap screenshot. Screenshot bisa dipotong, diedit, atau diambil dari konteks lain. Informasi resmi harus bisa ditelusuri. Jika tidak bisa ditelusuri, perlakukan sebagai kabar yang belum pasti. Jadi, realitasnya begini, aturan dan mekanisme memang ada, tetapi Bapak Ibu tetap perlu menunggu proses resmi, menjaga data, dan tidak mengubah kabar baik menjadi keputusan terburu-buru. Auto meaning intent note. Reality check में official facts और risky rumors separate किए. Clear warning, no OTP, no fee, no fake link. Section 7, Emotional Reflection. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu mengapa gaji ke-13 begitu dinantikan, karena di usia pensiun uang tambahan bukan hanya soal jumlah, ia membawa rasa lega. Ia membawa kesempatan untuk bernapas sedikit lebih panjang. Ia bisa membantu membeli obat, membayar kebutuhan rumah, memperbaiki sesuatu yang rusak, atau sekadar membuat hati lebih tenang. Di balik setiap penerima pensiun ada cerita panjang. Ada masa bekerja yang tidak selalu mudah. Ada pagi-pagi yang dilalui untuk berangkat tugas. Ada tanggung jawab yang dijalankan bertahun-tahun, ada pengabdian kepada masyarakat, negara, dan keluarga. Maka ketika ada kabar tentang gaji ke-13, wajar kalau hati Bapak Ibu ikut berharap, tetapi harapan itu harus dijaga. Jangan sampai harapan yang baik berubah menjadi kecewa karena salah hitung. Jangan sampai rasa lega berubah menjadi panik karena kabar palsu. Jangan sampai nama taspen atau istilah PMK dipakai oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil data Bapak Ibu. Menghormati pensiunan berarti memberi informasi yang jelas. Bukan judul yang membuat panik, bukan angka tanpa dasar, bukan janji yang belum tentu benar. Bapak Ibu layak mendapatkan penjelasan yang tenang karena masa pensiun seharusnya dipenuhi martabat, bukan kebingungan. Dan untuk keluarga yang menonton, ingatlah bahwa membantu orang tua memahami kabar keuangan adalah bagian dari kasih sayang. Bantu mereka mengecek sumber, bantu mereka menjaga rekening, bantu mereka membaca informasi. Jangan biarkan orang tua menghadapi kabar digital sendirian. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan setelah mendengar kabar bahwa taspen dan PMK 13 menjadi kunci? Pertama, pahami bahwa PMK 13 adalah dasar teknis bukan alasan untuk percaya semua pesan viral. Kalau ada kabar, cek apakah sumbernya resmi. Kedua, jangan salah hitung nominal.
Jangan hanya mengikuti angka dari grup, pahami bahwa besaran mengacu pada ketentuan dan komponen penghasilan yang relevan, bukan asal tebak. Ketiga, pastikan rekening aktif dan bisa menerima dana. Kalau kartu bermasalah atau rekening jarang digunakan, tanyakan ke bank melalui jalur resmi. Keempat, jaga data pribadi. Jangan berikan NIK, nomor rekening, PIN, password, kode OTP, foto KTP, atau dokumen pensiun kepada nomor tidak dikenal. Kelima, jangan klik link sembarangan. Apalagi link yang mengaku untuk cek penerima gaji ke-13, cek nominal, atau mempercepat pencairan. Keenam, jangan bayar biaya apapun kepada orang yang menjanjikan pencairan cepat. Ini risiko penipuan. Ketujuh, jangan berutang sebelum dana benar-benar masuk. Rencana boleh, tetapi harus fleksibel. Keputusan besar sebaiknya menunggu uang benar-benar diterima. Kedelapan, minta bantuan keluarga jika sulit membaca informasi digital. Keluarga yang dipercaya bisa membantu membedakan sumber resmi dan kabar palsu. Kesembilan, jika dana sudah masuk, gunakan dengan prioritas. Kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, dan sedikit simpanan lebih baik didahulukan. Kesepuluh, bantu pensiunan lain dengan cara benar. Kalau ada teman menyebarkan kabar tanpa sumber, ingatkan dengan sopan, kita cek yang resmi dulu. Dengan langkah-langkah ini, Bapak Ibu bisa menunggu gaji ke-13 dengan lebih tenang, lebih aman, dan lebih siap. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan kita hari ini adalah TASPEN dan PMK 13 memang menjadi bagian penting dalam pembahasan gaji ke-13 pensiunan tahun 2026. PMK menjadi pedoman teknis, sementara lembaga terkait menjalankan perannya sesuai mekanisme. Tetapi kalimat tinggal menunggu harus dipahami dengan benar. Menunggu proses resmi bukan menunggu rumor. Menunggu dengan tenang, bukan panik. Menunggu sambil menjaga data, bukan klik link sembarangan. Bapak Ibu boleh berharap, harapan itu wajar. Tetapi jangan sampai harapan membuat kita lengah. Jangan salah hitung nominal. Jangan percaya screenshot tanpa sumber. Jangan bayar orang yang menjanjikan pencairan cepat. Jangan memberikan OTP. Jangan membuat utang dari dana yang belum masuk. Pensiunan adalah orang-orang yang sudah mengabdi, bekerja, dan memberi banyak hal selama bertahun-tahun. Maka informasi untuk pensiunan harus disampaikan dengan hormat. Jelas kalau sudah jelas, hati-hati kalau masih proses. Dan jujur kalau perlu menunggu. Sebelum video ini ditutup, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ketika mendengar bahwa TASPEN dan PMK 13 menjadi kunci gaji ke-13, apakah Bapak Ibu merasa lebih tenang, masih bingung, atau masih menunggu kepastian rekening? Silakan tulis di kolom komentar dengan sopan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, rezekinya lancar, haknya dimudahkan, dan hatinya dijaga dalam ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.